Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali muncul menyapa uh, saudara-saudara dunia maya sekalian. Jadi ini pun hitung-hitung ngetes mic ini ya guys. Baiklah, untuk meneruskan pembahasan yang kemarin, memang agak menarik ya, yaitu tentang agama para nabi. Agama para nabi Islam, tapi lebih kepada maksudnya adalah keselamatan, jalan keselamatan. Jadi untuk penamaan selain Islam, ini hanya nama-nama aja ya. Bukan sedang membicarakan agama A, B, C, atau D, dan lain sebagainya. Enggak maksud ke situ. Tapi lebih kepada arti atau makna atau maksud dari penamaan itu. Di dalam surah At-Tin itu tergambar 3 agama besar ya. Wattini, wazzaituni, waturi sinin. Wattini itu menggambarkan tentang Islam. Wazzaitun, buah zaitun, menggambarkan tentang Nasrani. Kemudian waturi sinin, Bukit Tursina. Itu kisahnya sangat masyhur dan diabadikan juga di dalam Al-Quran, yaitu Nabi Musa ya. Sangat identik dengan Bukit Tursina. Seperti itu. Nah, manuskrip yang pernah saya dengar itu terdapat 4.200 agama ya. Kemudian di zaman ini setelah berlalu ratusan ribu tahun, di zaman ini istilahnya itu paling nggak tiga agama besar yang masih sangat eksis dan sangat banyak pemeluknya di muka bumi ya. 1 Islam, 2 Nasrani atau Kristen, 3 Yahudi. Nah, penamaan itu seperti misalkan penamaan Yahudi itu kan dari nama anaknya Nabi Yakub yang paling banyak keturunannya tuh, yaitu Yehuda. Sehingga dijadikan nama, awalnya nama sebuah ras, anak keturunan Yehuda, yaitu anak Nabi Yakub. Nah,
Turun beberapa generasi dikenal mereka agamanya ya Yahudi. Jadi penamaan secara kesepakatan manusia ya, kurang lebih seperti itu. Nah kemudian uh, Kristen. Kristen ini kurang lebih sama penamaan dari pihak luar perkumpulan jamaat-jamaat Kristen, uh, menamakan mereka adalah uh, namanya perkumpulan besar untuk memudahkan ya. Oh perkumpulan apa mereka Kristen, nah seperti itu. Jadi sama manusia juga yang menamakan gitu. Tapi di Quran disebut Nasrani. Ah, kan bahasa Arab itu artinya penolong, Nasoro gitu ya. Itu mungkin ada makna filosofisnya, tapi tetap itu seperti kesepakatan manusia juga. Oh, kebiasaan pemeluk agama ini adalah tolong menolong, jadi dinamakan seperti itu oleh bangsa Arab sekitar 1400 sekian tahun yang lalu. Ya, kemungkinannya seperti itu ya guys. Nah, kemudian Islam. Islam pun ya bahasa Arab ya, artinya selamat, menyerah, pasrah, tunduk. Nah, seperti itu. Jadi, seseorang tidak punya pilihan untuk apapun selain menyerah, tunduk. Nah, itu Islam maksudnya tuh. Nah, penamaan seperti itu sepertinya bukan penamaan dari kesepakatan manusia tuh guys. Uh, Karakter menyerah, tunduk, atau gimana ya, enggak juga ada dalam perjalanan Islam itu ya. Ini bicara sejarah ya guys. Saling perang, kemudian uh, ada juga yang berkhianat kepada sang pembawanya yaitu Nabi Muhammad. Seperti itu yang dikenal dengan orang-orang munafik. Jadi penamaan itu benar-benar sulit untuk kita yakini bahwa itu adalah Islam. Nama penamaan Islam itu adalah kesepakatan dari manusia, itu sangat sulit untuk diterima ya. Seperti itu. Makanya di dalam mushaf Al-Quran itu seperti video 2 atau 3 video yang lalu tuh, di beberapa ayat Quran itu Nabi A, Nabi B, Nabi C itu uh, memakai kata-kata muslimun. Tidak hanya untuk Nabi Muhammad aja atau orang-orang di zaman Nabi Muhammad aja. Itu maksudnya apa? Ya memang Al-Quran itu berbahasa Arab, bahasanya zaman Nabi Muhammad. Tetapi maksud dari makna dibaliknya itu guys. Jadinya mereka semua itu, para nabi dan rasul, menyarankan untuk berserah pasrah. Menyarankan untuk menempuh jalan itu dengan pasrah, berserah, menuju kepada keselamatan. Nah, seperti itu kurang lebih itu guys ya. Nah, tentu aja para nabi dan rasul itu bahasanya berbeda-beda kan.
Nabi Muhammad dia bangsa Arab, berbahasa Arab. Kemudian di belakang Nabi Muhammad tuh, yaitu Nabi Isa. Kurun waktu kurang lebih ratusan tahun aja tuh. Nah, Nabi Isa, ya Palestina, itu agak berbeda bahasa Arabnya. Nah, kemudian di belakangnya lagi, ah, Nabi Sulaiman, Daud, apa segala. Banyak beberapa nabi dan rasul untuk bangsa Yahudi. Itu bahasanya pun berbeda dengan ah, nabi-nabi sebelum-sebelumnya yang tidak turun kepada bangsa Yahudi atau sesudahnya yang turun kepada bangsa Arab. Nah, seperti itu. Tapi secara penamaan, uh, labeling jalan keselamatan itu bisa disimpulkan bahwa itu bukan kesepakatan manusia. Jalan keselamatan yang bahasa Arabnya itu disebut Islam. Jalan keselamatan ini penamaan dari bukan manusia, guys, dalam tanda petik. Berbeda dengan sejarah penamaan Yahudi atau Nasrani, Kristen tadi ya, guys. Seperti itu. Bahkan di kitabnya Yahudi, Taurat itu nggak ada penamaan Yahudi itu. Yang saya dengar infonya seperti itu. Ya, ya mohon maaf apabila mungkin ada kekeliruan dalam menukil dari referensi-referensi ya guys ya. Ya, kita sama-sama saling belajar, melengkapi, terus mencari yang semestinya kita cari. Ya, bahasa saya gimana nih? Ya pokoknya seperti itulah guys. Nah, kemudian sebelum orang bisa pasrah menyerah untuk menempuh jalan keselamatan itu, pasti telah menerima kabar. Ya tentu tugas para nabi dan rasul ini adalah mengajak, mengabarkan jalan kebenaran. Seluruh nabi dan rasul ya, dikabarkanlah jalan kebenaran. Nah, berhubung polanya di setiap zaman turunnya nabi dan rasul itu sudah sangat downgrade. Waduh, downgrade bahasanya tuh. Gampangnya udah sangat gelap gulita lah gitu. Bukan gelap gulita, nggak ada cahaya, bukan. Tapi ya minimal kemanusiaan lah. Keadilan sulit ditemui, kesenjangan sosial dan lain sebagainya. Belum lagi hukum rimba yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Itu sudah sangat downgrade. Nah, itu pola seperti itu tuh selalu berulang. Maka ada nabi dan rasul seperti itu. Mengabarkan tuh jalan kebenaran untuk umat manusia. Ya, ada yang berpendapat bahwa hanya untuk kaum-kaumnya aja, tidak seluruh umat manusia sedunia misalkan. Ya, bisa jadi. Tapi bukan itunya maksudnya. Di suasana yang sudah tidak manusiawi, maka diturunkan atau diutus atau muncul seorang pembawa risalah, pembawa nilai-nilai kesucian langit. Nah, gampangnya seperti itu.
Nah, berhubung polanya seperti tadi, nalar manusia di zamannya sudah sangat rendah karena sangat eh, dikuasai nafsu-nafsu rendah tuh, guys. Jadi begitu dikabarkan tentang kabar gembira padahal aslinya tuh, yaitu kabar tinggi atau langit dalam tanda petik ya, luhur suci gitu. Nah, berhubung nalarnya sudah sangat downgrade, hatinya sudah sangat tentu saja karena dipenuhi kemaksiatan dosa ya, hijabnya tebal-tebal, seperti itulah guys ya. Ya, kami lanjutkan. Tadi sinyalnya agak lemah. Ya, hitung-hitung sambil ngetes mikrofonnya guys. Jadi posisi saya agak menjauh. Kira-kira ntar hasil rekamannya suaranya besar atau tidak. Kan katanya nih 20 meter juga suaranya masih bagus nih. Nah, tapi saya nggak tahu. Nah, ntar setelah selesai rekaman baru saya tes. Tuh, sampai mana tadi tuh? Sampai mana ya? Oh, ya. Di pola manusia dalam keadaan gelap gulita kias ya guys. Manusia tapi tidak sebagai manusia. Saat itu agama bukannya tidak ada. Merebak guys. Ya boleh kita sebut di zaman Nabi Muhammad agama jahiliyah. Nah, sebelum-sebelumnya pun begitu. Di zaman para nabi dan rasul turun itu, agama bukannya tidak ada. Ada guys. Nah, seperti itu. Bisa dilihat di buku-buku sejarah ya, si buku sejarah singkat atau dari YouTube pun bisa, dari Google pun bisa. Kan hanya untuk mencari wawasan aja guys. Bukan berarti kita berguru kepada Google atau kepada YouTube, tidak. Nah, itu lain jalur ya guys. Kita harus berguru kepada manusia itu yang seperti apa. Mungkin nanti terulas ya guys. Tapi kalau untuk sekedar mencari informasi, wawasan atau apa, itu nggak masalah guys. Apalagi kita sudah punya dasar, kekuatan iman dan lain sebagainya. Ya itu tambahan ya guys. Kemudian apa ya? Ya, diutus para nabi dan rasul di kegelapan zaman menyampaikan kabar gembira. Disebutnya itu kabar gembira sebenarnya karena uh, ada jalan untuk zaman itu kembali kepada hukum yang adil, minimal begitu tuh guys. Hukum rimbanya tuh hilang. Tetapi yang pertama, karena informasi langit dalam tanda kutip, sedangkan manusia saat diutusnya Nabi dan Rasul itu eh, daya tangkap atau apa namanya itu rendah, jadi sangat sulit itu satu. Yang kedua bisa misalkan tertangkap, bisa dimengerti, tetapi sulit menerima karena ada kepentingan-kepentingan yang harus dikalahkan tuh oleh manusia-manusia di setiap zamannya. Abu Jahal begitu, Abu Lahab begitu, bukan tidak mengakui kebenaran apa yang dibawa Nabi Muhammad. Ya tentu saja di zaman Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad pun polanya sama. Pasti banyak yang mengakui, tapi sulit untuk menerima gitu. Ya karena apa? Magnet alam rendah itu yang sudah kecanduan bahasanya ya, gitu. Entah kehormatan, entah jabatan, entah macam-macam lah seperti itu. Jadinya begitu ada kabar langit, tapi tentu saja
walaupun sangat sedikit, dan memang polanya pasti ya nggak banyak lah guys. Misalkan ya contoh kisah yang paling terkenal ya kayak Nabi Nuh. Nabi Nuh itu umur kurang lebih 900-an tahun. Bahkan sempat berdoa yang diabadikan di Quran yang artinya kurang lebih mengeluh. Sudah sekian puluh tahun berdakwah tapi cuma dapat segelintir orang. Ya, saya pernah ingat ya kurang lebih 10 tahun satu orang. Jadi pola itu pasti terulang tuh di setiap kemunculan matahari dalam tanda petik. Kita hanya sedikit yang mengikuti, yang jadi pengikut dari jalan keselamatan tadi atau bahasa Arabnya adalah Islam. Nah, seperti itu. Ya, nah kurang lebih seperti itu. Tidak terlalu panjang-panjang dulu guys ya. Sepertinya mungkin tuntas kali ya untuk pembahasan kenapa para nabi dan rasul disebut Islam. Itu tersebab pemberian nama langit. Bukan disebut Islam Arab karena dia bahasa Arab, bukan, tapi makna di baliknya itu yaitu jalan keselamatan. Nabi A, Nabi B, Nabi C ya kemarin tuh yang 3 video yang lalu di salah satu videonya ayat-ayat Quran tuh saya memaparkan ya guys. Ada Nabi Sulaiman, ada Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan lain sebagainya. Muslimun atau muslimin maksudnya jadilah kalian itu orang-orang yang menyerah pasrah, nggak ada pilihan lain selain untuk jalan keselamatan. Dan pasti sebelumnya sudah diterangkan dengan terang benderang oleh para nabi dan rasul ini. Ya, seperti itu ya guys. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada yang ingin menambahkan, ya alhamdulillah. Seperti itu ya guys. Saya di sini tidak berceramah, saya di sini tidak menggurui, tidak. Tapi lebih kepada dorongan untuk lebih minimal mencintai ilmu guys. Ya seperti itu ya guys. Terima kasih banyak. Salam bahagia. Jangan lupa untuk selalu bahagia. Ilahi anta maksudi wa ridika matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.